Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ranti Rahmawati. Saya dari tingkat 4B Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum konservasi tanah dan air. Untuk topik pertama yaitu pengambilan contoh tanah. Latar belakangnya, pengambilan sampel tanah untuk analisis sifat fisik tanah dapat dilakukan dengan beberapa metode tergantung tujuannya. Menurut Kumia et al. 2006, ada beberapa jenis contoh tanah, diantaranya contoh tanah utuh, agregat utuh, dan contoh tanah tidak utuh. Adapun tujuan praktikum ini adalah untuk dapat melakukan praktik pengambilan contoh tanah. Kemudian di sini ada metodologi, waktu dan tempat dilaksanakannya praktikum ini yaitu pada tanggal 16 sampai 23 Oktober 2021 yang bertempat di Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada spidol, label, belati atau pisau, ember, cangkul, kamera atau handphone. Untuk cara kerjanya, yang pertama menentukan tempat pengambilan sampel tanah, yang kedua membersihkan sisa tanaman, bahan organik, segar atau seresah yang terdapat di permukaan tanah, yang ketiga sampel tanah diambil dengan cangkul masing-masing 5-8 titik, yang keempat campur dan aduk rata semua contoh tanah dalam ember plastik dan membersihkannya dari sisa tanaman. Adapun tahapan dalam pengambilan contoh tanah, yang pertama penentuan titik lokasi, titik sampel yang diambil sebanyak 5 titik, yang kedua membersihkan areal diameter 1 meter dari lubang sampel pengambilan contoh tanah, yang ketiga penggalian tanah sedalam mata cangkul, kemudian pengangkatan tanah, kemudian tanah dibagi menjadi 3 bagian, kemudian membuang bagian kiri dan kanan dan memasukkan bagian tengah ke dalam ember, kemudian tanah dikompositkan dari beberapa titik dan sampel tanah dimasukkan ke dalam plastik dan diberi label. Untuk tanah kering tidak jauh berbeda dari pengambilan sampel tanah pada tanah sawah. Kemudian untuk pembahasan dari pengambilan sampel tanah ini, dalam pengambilan contoh tanah harus ditentukan terlebih dahulu titik lokasi yang digunakan. Ada beberapa metode dalam pengambilan titik, yaitu terduga, acak, acak bertingkat, dan sistematik. Yang kedua, bersihkan areal diameter 1 meter dari lubang sampel pengambilan contoh tanah. Pada saat pengambilan contoh tanah, areal tanah akan digali, kemudian dibersihkan terlebih dahulu, baik dari gulma maupun sampah-sampah yang mengganggu jalannya proses pengambilan contoh tanah. Penggalian yang dilakukan tidak harus terlalu dalam. Hal ini diketahui bahwa yang akan diamati terutama lahan pertanian berada di lapisan atas atau topsoil. Penggalian dibuat menjadi berupa lubang tanam dengan kedalaman mata cangkul yang bertujuan untuk diamati dan diambil menjadi contoh tanah. Setelah itu, tanah yang telah diangkat jangan dibuang atau tidak lagi berada di mata cangkul, melainkan tanah tersebut dirapikan atau diratakan terlebih dahulu dan dibuat menjadi 3 bagian. Setelah dilakukan pembagian menjadi 3 bagian, sisakan tanah yang ada di tengah serta buang bagian yang ada di kiri dan kanan, karena yang dibutuhkan hanya sebagian tanah pada titik lokasi yang ditentukan. Setelah itu, mengumpulkan setiap contoh tanah dari setiap titik lokasi.
Pengambilan contoh tanah nantinya akan dilakukan pengamatan lebih lanjut. Sampel tanah yang diambil yaitu sebanyak 5 titik, baik pada lahan sawah maupun lahan kering. Masing-masing sampel tanah dikompositkan dan dimasukkan ke dalam plastik. Kesimpulan yang dapat diambil dalam praktikum ini, yang pertama, pengambilan contoh tanah dilakukan di dua lokasi yang berbeda, yaitu di lahan sawah dan lahan kering. Yang kedua, alat yang digunakan dalam pengambilan contoh tanah berupa cangkul, ember, dan pisau. Yang ketiga, pengambilan contoh tanah dilakukan sebanyak 5 titik dalam masing-masing lahan. Topik yang kedua yaitu identifikasi jenis-jenis erosi. Latar belakang dari topik ini yaitu erosi merupakan peristiwa berpindahnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alam, seperti angin dan air. Proses terjadinya erosi ditentukan oleh faktor-faktor hidrologi, terutama intensitas hujan, topografi, karakteristik tanah, vegetasi, penutup lahan, dan tata guna lahan. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui jenis erosi yang terjadi di lapangan. Metodologi yang pertama, waktu dan tempat, dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 2021 di Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Untuk alat dan bahan, yaitu alat tulis dan kamera atau handphone. Untuk cara kerja, yang pertama menentukan lokasi lahan yang terdegradasi untuk diidentifikasi erosi. Yang kedua, menentukan waktu pengamatan. Yang ketiga, mendokumentasikan bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi yang terjadi. Yang keempat, mendeskripsikan bentuk-bentuk atau jenis erosi yang terjadi. Adapun hasil dan pembahasan, untuk hasil yang didapatkan bahwa ada beberapa wilayah yang terkena erosi. Setelah diamati, erosi terjadi akibat pengikisan tanah yang dilakukan oleh laju air seperti pada saluran air atau parit. Erosi ini juga bisa dikenal sebagai erosi parit, yang mana proses terjadinya erosi parit sama dengan erosi alur. Akan tetapi, alur yang terbentuk sedemikian besarnya sehingga tidak dapat lagi dihilangkan dengan pengolahan tanah biasa. Erosi parit dapat terjadi disebabkan karena faktor iklim dan topografi membuat tanah menjadi longsor. Proses terjadinya dikarenakan debit air atau volume air yang mengalir terjadi terus-menerus dan dalam jumlah banyak, sehingga terjadinya pengikisan tanah yang lama-kelamaan akan menyebabkan longsor. Dalam pengamatan yang dilakukan, faktor penyebab terjadinya erosi disebabkan oleh faktor iklim dan topografi. Pengaruh iklim terhadap erosi bersifat langsung melalui tenaga kinetis air hujan, terutama intensitas dan diameter butiran air hujan. Adapun kesimpulan dari praktikum ini yaitu yang pertama, jenis erosi yang ada pada lokasi pengamatan yaitu erosi parit. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya erosi pada lokasi pengamatan yaitu iklim yang disebabkan oleh curah hujan dan topografi yang berlereng. Yang ketiga, teknik konservasi menggunakan metode mekanik yaitu dengan membangun pinggiran parit dengan diberikan dinding agar pengikisan pada pinggiran aliran air berkurang karena telah dilakukan penahanan oleh dinding batu dan semen. Untuk topik ketiga yaitu tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif. Adapun latar belakang dari praktikum ini yaitu konservasi tanah adalah penempatan tiap bidang tanah
pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Pemakaian istilah konservasi tanah sering diikuti dengan istilah konservasi air. Adapun tujuan praktikum ini adalah agar dapat mengetahui tindakan konservasi tanah dan air yang telah diterapkan pada lokasi. Adapun metodologi dari praktikum ini, yang pertama waktu dan tempat. Praktikum ini dilaksanakan di 2 waktu, yaitu pada tanggal 30 Oktober dan 17 Desember 2021, yang bertempat di Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, dan di Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Adapun alat dan bahan, yang pertama alat tulis, yang kedua kamera atau handphone. Kemudian untuk cara kerja, yang pertama pelaksanaan praktikum dilakukan secara observasi lapangan. Kedua, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan lokasi pengamatan. Yang ketiga, mengamati tindakan konservasi tanah dan air yang telah dilakukan pada lokasi pengamatan dan mengambil dokumentasinya. Untuk hasil dan pembahasan dari praktikum ini, jenis lahan yang diamati berupa lahan yang berkontur miring. Lahan miring sangatlah beresiko dalam terkena erosi jika tidak dilakukan tindakan yang tepat. Untuk tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif yang diuraikan dalam pengamatan ini adalah yang pertama, penanaman penutup tanah merupakan tanaman yang ditanam sendiri atau bersamaan dengan tanaman pokok. Fungsi untuk menutupi tanah dari terpaan langsung curah hujan, mengurangi erosi, dan kesuburan tanah. Tanaman penutup tanah umumnya adalah tanaman semusim atau tahunan dari jenis legum yang mampu tumbuh cepat, tahan kering, dan dapat memperbaiki sifat tanah. Yang kedua, penanaman dalam strip atau strip cropping merupakan sistem bertanam di mana beberapa jenis tanaman ditanam dalam strip-strip yang berselang-seling pada sebidang tanah dan disusun memotong lereng atau menurut garis kontur. Manfaat dalam penanaman dalam strip, yang pertama dapat memperlambat lajunya aliran permukaan, yang kedua untuk melindungi larikan-larikan tanaman dari pengaruh aliran permukaan. Dalam prakteknya, seringkali sistem dalam strip dikombinasikan dengan penanaman menurut garis kontur. Untuk yang ketiga yaitu pergiliran tanaman, adalah sistem bercocok tanam di mana sebidang lahan ditanami dengan beberapa jenis tanaman secara bergantian. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memutuskan siklus hama dan penyakit tanaman dan untuk meragamkan hasil tanaman. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini, yang pertama, jenis lahan yang diamati adalah lahan miring. Yang kedua, tindakan konservasi menggunakan metode vegetatif, yaitu tanaman penutup tanah, strip cropping, dan pergiliran tanaman. Untuk topik selanjutnya yaitu lubang resapan biopori. Latar belakang dari praktikum ini yaitu dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam, baik berupa tanah dan air, perlu direncanakan dan dikelola secara tepat melalui suatu sistem pengelolaan lubang resapan biopori atau biasa disingkat LRB. Salah satu upaya pokok dalam pengelolaan RRB adalah berupa pengaturan keseimbangan pada lingkungan yang kurang daerah resapan. Adapun tujuan praktikum ini untuk memahami proses dan mekanisme pembuatan lubang resapan biopori serta pemeliharaannya, untuk mengetahui tindakan konservasi tanah dan air yang telah diterapkan pada lokasi tersebut, untuk menjelaskan fungsi, keunggulan, dan manfaat dari pembuatan lubang resapan biopori terhadap lingkungan. Metodologi, ada waktu dan tempat.
Praktikum ini dilaksanakan pada tanggal 24 November 2021 yang berlokasi di Asrama Putra Cibalagung, Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Untuk alat dan bahan yang digunakan ada botol bekas 1,5 liter, sampah organik, alat penggali tanah, cutter, kamera atau handphone. Untuk cara kerjanya, yang pertama menentukan lokasi, yang kedua menyiram tanah yang akan dijadikan tempat pembuatan biopori, yang ketiga mengamati dan mendokumentasikan permukaan tanah, 4. memberikan lubang tanah dengan bor tanah, yang kelima melapisi lubang menggunakan botol bekas, kemudian isi lubang dengan sampah organik. Selanjutnya, tutup lubang menggunakan kawat besi atau tutup botol bekas. Kemudian, periksa kondisi sampah organik di lubang resapan biopori setelah 14 hari. Adapun hasil dan pembahasan dari praktikum ini, yaitu yang pertama, kondisi awal lingkungan atau permukaan tanah dan kondisi sampah organik sebelum dimasukkan. Untuk kondisi awal lingkungan, permukaan tanah di Asrama Putra Cibalagung selalu digenangi sebelum lubang resapan biopori dibuat air. Maka dari itu, kami mengambil tempat tersebut untuk dilakukan praktikum lubang resapan biopori. Karena fungsi dari biopori tersebut yaitu membantu kawasan yang sulit menyerap air dan memanfaatkannya kembali untuk diserap kembali ke tanah, kami melakukan prosedur cara kerja seperti pada pembahasan di mana kami menggunakan sampah organik sebagai medianya dan nantinya setelah mengalami pelapukan yang diamati, sampah organik tersebut akan menjadi pupuk organik. Kondisi permukaan tanah setelah 14 hari lubang resapan biopori dibuat, yaitu tanah gembur, daerah genangan air sudah berkurang, dan sampah-sampah organik yang sebagai media dan pengukuran bukti dari pembuatan praktikum lubang resapan biopori perlahan melapuk menjadi pupuk. Untuk kondisi sampah organiknya sendiri, akan membantu proses filtrasi dan penyimpanan air kembali ke dalam tanah tersebut ketika hujan deras terjadi yang melewati masuk pada lubang-lubang yang telah dibuat. Adapun kendala yang dihadapi saat pelaksanaan praktikum, yaitu sulit dalam membuat lubang tanahnya tersebut dikarenakan tanah tersebut keras dan padat, juga terbatasnya alat untuk melubangi tanah tersebut. Kedua, sulit menentukan lokasi yang tepat untuk lubang resapan biopori karena dalam pembuatan lubang resapan harus memperhatikan estetika dan kerapihan tata lingkungan. Agar biopori yang telah kita buat bisa bertahan lama, ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama, lubang resapan biopori harus selalu terisi sampah organik. Yang kedua, sampah organik bisa diambil sebagai kompos setelah 2 minggu, sementara sampah kebun setelah 2 bulan. Lama pembuatan kompos juga tergantung jenis tanah tempat pembuatan LRB. Yang ketiga, bila tidak diambil, maka kompos akan terserap oleh tanah. LRB harus tetap dipantau supaya terisi sampah organik. Selanjutnya, keuntungan atau manfaat yang diperoleh. Yang pertama, meningkatkan daya resapan air. Kedua, mengubah sampah organik menjadi kompos. Dan yang ketiga, memanfaatkan. Kesimpulan dari praktikum ini, lubang resapan biopori secara umum adalah lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai aktivitas organisme di dalamnya. Lubang-lubang yang terbentuk akan terisi udara dan akan menjadi tempat berlalunya air di dalam tanah. Bila dilihat dari segi manfaatnya, biopori memiliki banyak keuntungan, yaitu bisa mencegah banjir, menyuburkan tanah, menghasilkan pupuk kompos, dan sebagainya. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk segera menerapkan biopori di lingkungan masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.